Selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Trian Ruswayan Diana di Pamungkas. NIM saya 2020 53006. Di sini saya mau mencoba menjelaskan untuk pertemuan 2 dasar akuntansi yang diampu oleh Bapak Arif Setiawan. Persamaan akuntansi. Akuntansi terdiri dari 2 bagian. Aset terdiri dari 2 bagian, yaitu kewajiban dan ekuitas pemilik. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan, sedangkan ekuitas pemilik yaitu hak pemilik perusahaan, atau di sini adalah pemodal yang punya perusahaan. Dasarnya gitu. Sumber yang dimiliki oleh perusahaan itu mencakupi kewajiban dan ekuitas pemilik. Untuk ekuitas pemilik kan tadi sudah dijelaskan, itu modal dari pemiliknya sendiri. Sedangkan untuk kewajiban itu yaitu hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Semisal kita membangun perusahaan, kita biasanya mencari investor atau mencari utang dari bank yang lain. Nah, utang itu dan modal dari pemilik itu disebut dengan aset. Lanjut, transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Semisal kita mempunyai perusahaan penjualan ya, itu hasil transaksi untuk penjualan itu finalnya itu disebut transaksi bisnis. Ini sebagai contoh, ini transaksi bisnis di Indomaret. Jadi ini pembeli, ini kasirnya. Next, untuk contoh, tanggal 1 November 2005, seseorang yang bernama Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Jadi Bapak Chris Clark ini membuat atau mendirikan perusahaan dan dinamakan Net Solution. Untuk membuat sebuah perusahaan itu, dia membuka rekening bank dengan nama Net Solution. Jadi uang pribadi dan uang untuk membuat perusahaan itu dipisah dia. Dan dia menamakan perusahaan itu Net Solution. Jadi dia membuka rekening atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Modal Chris Clark itu yang hasil dari investasi oleh Chris Clark itu disebut ekuitas pemilik. Sedangkan 25.000 yang sudah disetorkan itu menjadi aset, menjadi kas dari perusahaan Net Solution tersebut. Jadi antara aset dan ekuitas pemilik ini saat ini imbang. Belum ada tambahan-tambahan dari yang lain atau pengurangan dari yang lain. Next. Kedua, Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Dia membeli tanah $20.000 dari dari asetnya tadi yang 25.000. Untuk kasnya kan berkurang dari 25.000 untuk membeli tanah min 20.000. Jadi saldo dari kas itu $5.000. Tetapi asetnya bertambah menjadi tanah seharga $20.000. Kalau ini ditotal, itu masih sama dengan ekuitas pemilik, yaitu modal Chris Clark.
$25.000. Next. Selama bulan itu juga, NetSolution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Jadi asetnya menjadi tambah satu jenisnya, kas, tanah, dan ada perlengkapan. Walaupun itu dibeli secara kredit, tapi asetnya kan bertambah sebesar $1.350. Dan ini saldonya ini kasnya tetap ditambah perlengkapan dan tanahnya tetap. Tetapi di sisi yang lain, di sisi kanan, kewajiban ini ada bertambah, kewajiban dia, yaitu utang usaha $1.350 ditambah ekuitas pemilik dari modal Clisprak tadi, yaitu $25.000. Kalau ini dijumlahkan harus sama, masih sama, harus sama. Next. Berikutnya, NetSolution memberikan jasa kepada pelanggannya dan membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Di aset ini, untuk bagian kas, kan ada pendapatan sebesar $7.500. Jadi untuk kas bertambah $7.500 dari $5.000 ditambah $7.500 menjadi $12.500. Untuk perlengkapan masih tetap karena nggak ada perubahan. Untuk tanah juga masih tetap. Di sisi yang lain, untuk kewajiban masih tetap utang usaha $1.350. Di ekuitas pemilik ada pertambahan nilai dari $25.000 ditambah $7.500 dari pendapatan jasa menjadi $32.500. Ini kalau dijumlahkan, sisi kiri dan sisi kanan itu harus tetap sama. Penjumlahan sisi kiri dan penjumlahan sisi kanan. Next. NetSolution membayar beban-beban berikut. Gaji $2.125. Kemudian sewa $800. Utilitas $450 dan rupa-rupa $275. Kita jabarkan untuk aset. Untuk aset ini di kasnya, karena kita membayar beban-beban, jadi kita mengeluarkan uang ya. Kita mengeluarkan kas. Itu kita mengeluarkan kalau di total itu $3.650. Jadi di $3.650 itu minus. Jadi kasnya $12.500 minus $3.650, maaf. Jadi saldonya menjadi $8.850. Untuk yang perlengkapan masih tetap, tanah juga masih tetap karena tidak ada pertambahan apa-apa. Di sisi satunya kewajiban tetap, utang usaha masih $1.350. Di ekuitas pemilik, kalau tadi kan bertambah, kan kita mendapatkan pendapatan. Tetapi karena kita saat ini mengeluarkan, kita untuk upah, untuk sewa, utilitas, sama rupa-rupa. Jadi dari $32.500 tadi kita kurangkan untuk upah, untuk sewa $800, untuk utilitas $450, dan untuk rupa-rupa $275. $32.500 dikurangi sekian-sekian ini jadi $28.850. Next. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu bisa berkurang dan bertambah. Nah, ini berkurangnya
itu ada beberapa sebab. Salah satunya itu penarikan pemilik, yaitu menjadi beban atau dianggap menjadi beban. Penarikan pemilik ya. Nah, ekuitas pemilik ini juga bisa bertambah oleh investasi pemilik, dimasukkan dalam pendapatan. Antara beban dan pendapatan itu kalau bukan jarak, selisihnya itu dinamakan laba bersih. Jadi laba bersih adalah beban dikurangi pendapatan atau pendapatan dikurangi beban. Oke, next. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Jadi pemilik butuh informasi dan rangkuman informasinya disebut laporan keuangan, laporan akuntansi. Next. Laporan keuangan. Ada beberapa macam laporan keuangan. Antara lain laporan laba rugi, yaitu rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik, rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Kemudian neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Terakhir, laporan arus kas, yaitu rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Ini contoh laporan laba rugi yang tadi ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Kita bedah satu-satu. Untuk pendapatan jasa tadi kita kan dapat $7.500 dan beban operasi kita total jadi $4.450. Jadi laba bersihnya itu 7.500 dikurangi 4.450 menjadi $3.050. Ini kelaporan untuk ekuitas pemilik. Pelaporan ekuitas pemilik. Next. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan digunakan. Jadi ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, itu bentuk laporan digunakan. Terima kasih. Ada pepatah, jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Arif Setiawan yang memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan ulang apa yang sudah saya dapatkan dari Bapak Arif. Terima kasih. Sekian.